Shalom saudaraku, kita bertemu kembali di dalam kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Melalui program Firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat untuk memasuki pekan hidup yang baru. Dan adapun firman Tuhan yang menjadi berkat dalam pertemuan kita saat ini, terdapat dalam Keluaran pasal 16, ayatnya yang ke-24, 21 sampai dengan 24. Keluaran pasal 16, ayat 21 sampai dengan 24. Saudara perhatikan ayat yang ke-24, saudara. Dan judul renungan kita adalah taatmu pasti manfaat bagimu. Taatmu pasti manfaat bagimu. Saudara, sebelum kita membuka akan firman Tuhan, lalu membacanya dan mendengarkan akan renungannya, saya mengajak saudara untuk berdoa. Mari berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas nafas hidup yang Tuhan masih berikan kepada kami. Tuhan masih berikan kepada keluarga-keluarga kami dan semua orang-orang yang kami kasihi dan cintai di dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan saat ini ketika kami sudah ada di kehidupan di pekan yang baru, firman-Mu kembali akan menjadi kekuatan dan menjadi pengantar kami untuk menjalani akan hidup kami di pekan yang baru. Diamkanlah semua suara yang ada dalam hati kami, agar kami hanya mau mengerti firman-Mu dan juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, yang adalah sumber segala berkat bagi hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku kekasih-kekasih Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan kita saat ini berkisah tentang makanan yang Tuhan sediakan bagi bangsa Israel, yang saat itu sedang berjalan di gurun menuju tanah perjanjian Kanaan. Dan makanan tersebut adalah manna, yang biasa juga disebut dengan roti sorga. Dan ternyata saudara, ada perbedaan aturan pengumpulannya antara hari biasa dengan hari Sabat. Jadi pada saat itu, Tuhan Allah Israel menurunkan makanan untuk dinikmati oleh bangsa Israel, disertai dengan aturan, dan salah satu aturannya adalah ada perbedaan ketika mereka mengumpulkannya pada hari Sabat dan juga pada hari biasa. Kalau hari biasa, mereka hanya boleh mengumpulkan 1 liter atau segomer. Tapi pada saat mereka merayakan Paskah, umat Israel boleh mengambil 2 gomer atau 2 liter seorang, lalu diolah secara dibakar atau dimasak. Tapi saudara-saudara, yang harus diperhatikan di sini bahwa kelebihannya dibiarkan saja pada tempatnya. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, pertanyaannya, bagaimana kalau aturan-aturan ini dilanggar, saudara-saudara? Nah, ternyata ada konsekuensinya. Ketika aturan-aturan ini dilanggar oleh umat Israel, maka yang sisa pada mereka pada saat itu semuanya tidak mereka bisa gunakan, karena semuanya menjadi ulat, menjadi busuk, saudara-saudara. Nah, bisa kita bayangkan apa yang terjadi ketika mereka tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah tentang bagaimana caranya memungut akan manna atau roti sorga tersebut, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, jadi dalam cerita ini, dalam kisah ini, mau dituntut akan ketaatan daripada umat Israel, khususnya ketaatan di dalam hal mengumpulkan berkat. Jadi ada yang ingin Tuhan berikan kepada umat Israel, bahwa mereka harus taat sesuai dengan aturan Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau keluar dari taat, maka mereka tidak akan memperoleh hasil, tapi mereka memperoleh kesia-siaan. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus, kalau bicara tentang ketaatan, khususnya ketaatan iman, maka contoh keteladanan ketaatan yang paling luar biasa adalah Tuhan Yesus sendiri. Dengan kata lain, Tuhan Yesuslah contoh teladan ketaatan. Firman Tuhan bersaksi dalam Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 8. Sekali lagi Filipi 2 ayatnya yang ke-8, saudara silakan baca. Nah, artinya dalam bacaan ini, Yesus yang taat itu rela mati disalibkan, saudara. Dan ketaatan Yesus itu membawa manfaat bagi dunia. Karena itu, melalui kesempatan saat ini, melalui kesempatan hidup pada hari ini, di pekan yang baru ini, kita pun diminta
untuk menjadi pribadi-pribadi, keluarga-keluarga yang taat, yang patuh pada perintah-perintah Tuhan Bapa kita. Dan ketika kita taat melakukan perintah-perintah Tuhan, maka jangan takut. Selalu ada manfaat. Saya ulangi, saudara. Ketika saudara dan saya taat pada perintah Tuhan, taat pada aturan Tuhan, taat pada keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, maka jangan takut, saudara-saudara. Saudara dan saya tetap akan merasakan manfaatnya. Ada berkat di balik ketaatan kita. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Lalu, kalau kita tidak taat, tentu kita akan menuai sesuatu yang sangat tidak mengenakan bagi kita. Bahkan bisa saja saudara dan saya akan kehilangan nyawa kita ketika saudara dan saya berlaku tidak taat di hadapan Tuhan. Saya kasih contoh begini, saudara. Suatu kali ada seorang misionaris yang sedang mengajak anaknya untuk bermain-main di sebuah tempat, di sebuah taman. Dan ketika misionaris ini sementara duduk di rumput yang ada di taman itu dan membaca beberapa buku, tanpa sepengetahuannya anaknya sudah agak sedikit jauh dari dia, saudara. Dan ketika dia sadar bahwa anaknya sudah tidak berada di dekatnya, dia menoleh ke belakang dan ternyata anaknya itu sementara bermain di dekat sebuah pohon besar, atau anak itu bermain di dekat pada pohon besar dan agak sedikit jauh dari dia. Dan ketika misionaris ini melihat anak itu, melihat ke arah anaknya, misionaris ini sangat terkejut, saudara. Karena rupanya, tepat di atas kepala anak itu, atau di ranting pohon anak itu, ada seekor ular yang sudah siap untuk mematuk anaknya. Kemudian sang misionaris ini berteriak memanggil anaknya dan berkata, "Nak, perhatikan papa. Kamu harus tunduk, kamu harus merayap dan merangkak kepada papa. Jangan banyak omong." Dan luar biasanya, saudara, anak kecil ini mengikuti perintah papanya. Dia merayap pelan dan sampai akhirnya merangkak dan sampai kepada papanya. Dan ketika dia sampai kepada papanya, dia memeluk papanya dan berkata, "Papa, kenapa saya harus merayap? Kenapa saya harus merangkak? Saya kan bisa berlari. Ada apa sebenarnya?" Lalu papanya berkata, "Nah, anakku, kalau tadi kau tidak menuruti kehendak papa, kau balik ke belakang, kau tidak langsung merangkak ke papa, maka akan lain ceritanya. Kau pasti dipatuk ular yang ada di belakangmu." Anak itu kemudian melihat di pohon tersebut dan memang betul ada ular yang bergelantungan di ranting pohon tepat di mana dia duduk saat itu, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku yang terkasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, intinya sekali lagi, ketika saudara dan saya taat, ketika saudara dan saya berlaku taat, hanya karena Tuhan Yesus terlebih dahulu taat kepada Bapa di sorga, dan saudara dan saya pun menjadi taat sebagai anak-anaknya, maka jangan takut. Di pekan hidup yang baru ini, ada saja manfaat, ada saja berkat di balik ketaatan saudara. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku, taatmu pasti bermanfaat, karena di balik taatmu pasti ada berkat. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, atas firman-Mu yang terberitakan bagi kami pada saat ini. Dan saat ini melalui ketaatan kami, dan ketaatan kami itu mengarah kepadamu ya Tuhan Yesus, kami percayakan kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapa, Engkau tahu apa yang terjadi dalam kehidupan pergumulan rumah tangga kami. Engkau tahu apa yang kami hadapi di dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami sebagai suami, kami sebagai istri, Tuhan, begitu banyak persoalan dan pergumulan. Tapi kami hanya mau ketika banyak persoalan dan pergumulan, apapun yang terjadi, kami hanya mau taat di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kami tahu, taat kami tidak akan sia-sia. Di balik ketaatan kami, Tuhan sudah menyiapkan segala macam manfaat, bahkan segala berkat-berkat Tuhan. Sekali lagi, Bapa di sorga, kami yakin dan percaya, kami tahu sungguh bahwa di depan kami, di depan kehidupan rumah tangga kami, di depan perjalanan hidup rumah tangga kami, ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak masalah di pekan yang baru ini. Tapi kami tidak pernah mundur dari masalah tersebut. Kami hanya mau taat, menghadapi dan menjalani, menantang akan masalah tersebut dengan ketaatan yang hanya tertuju kepadamu. Berkatilah akan ketaatan kami. Bapa di sorga, berkati akan anak-anak kami yang
ada dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami yang ada dalam usia remaja dan pemuda, Tuhan Yesus jaga mereka, agar anak-anak kami ini senantiasa bertumbuh, senantiasa menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan. Bapa di sorga, tak ada salahnya ketika kami menyebut nama anak-anak kami yang mungkin saat ini Tuhan lagi bermasalah dengan masalah tingkah laku, perbuatan. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami percayakan perilaku, tingkah laku, keperbuatan anak-anak kami ini di dalam kendali-Mu. Bapa di sorga, saat ini kami juga berdoa untuk orang tua kekasih hati kami. Bapa di sorga, baik orang tua yang masih bersama-sama dengan kami dalam rumah tangga kami, atau orang tua yang jauh terpisah dengan kami, bersama-sama dengan sanak saudara, kakak, adik, ponakan kami, dimanapun mereka berada, mungkin di kampung halaman kami, di sana Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini hamba mau berdoa bagi semua yang saat ini bergumul juang di dalam proses pemulihan sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba di tempat ini, hamba merasakan kuasa kasih-Mu ketika ada saudara-saudara hamba yang mendengarkan kanal YouTube ini, tapi ada di dalam proses pemulihan, mereka ada di dalam kondisi yang sakit, ada dalam kelemahan tubuh. Hamba percaya bahwa doa kami orang benar itu besar kuasanya. Maka dari tempat ini hamba berkata, di dalam kuasa-Mu, oleh bilur-bilur darah Yesus, yang sakit disembuhkan, dipulihkan, yang lemah semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati akan bangsa dan negara kami, berkati akan pemerintah kami, juga berkati akan aparat TNI Polri. Lalu Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati akan pemerintah, akan langkah-langkah yang diambil di dalam kami masih harus berhadapan dengan virus corona pada saat ini. Tuhan, Engkau juga senantiasa menyertai dan memberkati akan gereja-gereja-Mu, akan semua hamba-hamba Tuhan, apapun denominasi daripada gereja-gereja-Mu, selama mereka ada di dalam takut akan Engkau, maka mereka patut, gereja-gereja-Mu ini patut Engkau lindungi, Engkau pelihara, dan juga Engkau jaga, dan juga Engkau berikan solusi yang terbaik dari pergumulan semua gereja-gereja-Mu bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, berkati akan pekerjaan kami, akan usaha kami yang bekerja sebagai pedagang, kami yang bekerja sebagai karyawan-karyawati, kami yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, kami bekerja di swasta dan sebagainya, buruh, bahkan pekerja-pekerja kasar sebagainya, di dalam nama Tuhan Yesus. Selama pekerjaan itu kami lakukan di dalam kekuatan-Mu, di dalam ketaatan, maka kami yakin dan percaya pekerjaan kami yang penuh dengan ketaatan akan mendatangkan berkat bagi kami, khususnya di pekan yang baru saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, ampun segala dosa dan salah kami, lalu perkenankan kami menerima akan berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores dan tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup taat, dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.